Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak-kakak guru Agenka selalu berdoa buat kalian sehingga keadaan kalian dalam keadaan baik dan juga sehat dan diberkati. Di masa virus COVID-19 ini, kakak ingatkan adik-adik sekali lagi, jangan lupa untuk memakai masker dan selalulah untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, dan kalau kalian di rumah atau selesai bepergian, mandilah, bersihkanlah diri kalian. Bantulah orang tua kalian di rumah untuk membersihkan rumah, mencuci piring, dan juga lakukan kegiatan kalian sebagai seorang pelajar, yaitu rajinlah belajar. Adik-adik, di antara semuanya kakak mendorong adik-adik juga supaya adik-adik jangan lupa untuk memuji Tuhan, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa. Ingatlah adik-adik, itu adalah hal-hal yang terpenting pada waktu kalian melakukannya. Percayalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan akan turun dalam hidup kalian. Adik-adik, sepanjang sejarah Israel belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Raja yang berperang dan digulingkan oleh orang lain itu ada. Tetapi raja yang diserang dan digulingkan oleh keluarganya sendiri atau anaknya sendiri itu dialami oleh Raja Daud. Adik-adik, kisah ini memang akan menjadi satu pertanyaan, siapakah orangnya? Adik-adik, anak Raja Daud yang terkenal tampan dan memiliki kepribadian yang menarik, disukai oleh banyak orang, dia adalah bernama Absalom. Absalom artinya Bapak Perdamaian. Adik-adik, ia merupakan anak ketiga dari Raja Daud, dan dia adalah orang yang selalu memiliki pribadi yang ramah. Namanya kemudian tertulis dan juga sejarah hidupnya kemudian dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan pada waktu kakaknya Amnon memperkosa adiknya Tamar. Adik-adik, ini membuat hati Absalom menjadi marah karena ketiga hal itu terjadi. Tamar kemudian pulang ke rumah kakaknya dan Absalom menyambut dia untuk tinggal di rumahnya. Kemudian di dalam hatinya Absalom menjadi marah. Dia menjadi sakit hati dengan perlakuan kakaknya Amnon, dan kemudian dia merencanakan suatu hal di luar daripada apa yang diperkirakan orang. Ia kemudian melakukan pembunuhan terhadap Amnon kakaknya. Dan ketika Raja Daud mendengar bahwa Absalom telah membunuh Amnon, Raja Daud menjadi marah. Absalom kemudian melarikan diri selama 3 tahun, dan raja mengizinkan Absalom kembali pulang ke istananya. Adik-adik, sesampai di Israel, di istana raja, Raja Daud juga selama 2 tahun tidak berbicara banyak dengan Absalom. Ini menyebabkan Absalom menjadi terasing. Adik-adik, ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud yang tidak disadarinya sebagai seorang ayah. Yang pertama, raja tidak menghukum Amnon ketika Raja Daud tahu Amnon telah memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Daud hanya menjadi marah, tetapi dia tidak bertindak tegas untuk menghukum Amnon pada saat itu. Dan yang kedua, ketika Absalom balik ke istana raja, Daud pun tidak mengajak Absalom untuk berbicara dari hati ke hati sebagai seorang ayah dan seorang anak. Selama 2 tahun Raja Daud mengabaikan Absalom dengan dingin. Absalom tahu bahwa ia telah ditolak oleh ayahnya. Ia menjadi terluka dan sakit hati. Ia merancangkan suatu pemberontakan untuk melawan ayahnya. Absalom begitu licik, dia begitu memiliki
pribadi yang curang, dan ia juga memiliki karakter yang buruk yang tidak terbaca oleh orang. Adik-adik, ia menjalankan trik-trik politik untuk menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia berhasil mengambil hati bangsa Israel. Ia setiap pagi akan berdiri di dekat pintu gerbang, dan setiap orang yang akan pergi menghadap Raja Daud untuk perkara-perkara mereka, maka akan ditemui oleh Absalom. Dan ia berkata kepada mereka, "Lihat, perkaramu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak seorang pun yang mau mendengar engkau." Lalu katanya, "Jika aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang memiliki perkara atau masalah hukum boleh datang padaku dan aku akan menyelesaikannya." Absalom memproklamasikan dirinya sebagai orang yang dapat menyelamatkan bangsa Israel dari ketidakadilan hukum. Ia mengangkat dirinya dengan diplomatis dan strategis dan memotivasikan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas bangsanya, karena pada saat itu dia merasa ayahnya Daud telah menjadi tua dan tidak tegas di dalam mengambil keputusan. Ia kemudian menggulingkan Raja Daud yang akhirnya berperang melawan dirinya. Pertempuran hebat terjadi, adik-adik, mengakibatkan terbunuhnya banyak orang. Saat ia berlari meninggalkan medan pertempuran, ia masuk ke hutan, dan ketika ia mengendarai bagal, maka rambutnya yang panjang tersangkut di dahan pohon tarbantin. Absalom kemudian mati terbunuh di tangan Yoab, panglima perang Raja Daud. Yoab menusukkan 3 buah lembing ke dadanya. Sebesar apapun pesona dari seorang Absalom, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dia tetap bukan raja yang Tuhan akan bangkitkan sebagai pengganti Raja Daud, walaupun ia memiliki pribadi yang menarik, walaupun ia memiliki banyak hal yang sepertinya terbaik, tetapi Tuhan tidak memilihnya. Mari kita ikuti cerita kebenaran firman Tuhan ini. Daud menamai anaknya dengan Batseba, Salomo. Salomo artinya kesukaan Yahweh. Itu adalah hadiah terbaik yang diberikan Yahweh untuknya. Kau juga akan berkuda seperti raja. Pegang ini. Di antara Mesir, kerajaan Fir'aun yang kuat dan wilayah paling subur di timur, yaitu kerajaan Daud, terdapat sebuah jalan yang biasa dilalui para pedagang dan tentara. Dan terkadang dia harus berperang untuk mempertahankannya. Daud harus melalui pertempuran yang panjang dan melelahkan. Yerusalem yang dipanggil kota Daud adalah pusat kerajaan, tapi jantung kerajaannya adalah tabur perjanjian. Tabut itu dijaga oleh imam-imam bangsa Israel, orang-orang suku Lewi yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan mengajak orang-orang untuk patuh kepada hukum Musa. Tidak seperti Daud yang bijaksana dan takut akan Tuhan, putra-putranya tidak bijaksana dan tidak takut kepada Tuhan. Absalom sangat iri kepada saudaranya dan bahkan pada Raja Daud ayahnya, sampai dia ingin merebut tahtanya. Absalom, coba lagi. Kau tidak pernah beruntung. Kalau aku menjadi raja, kau yang pertama kali aku penggal. Di hari itu juga akan aku lakukan. Selama aku masih hidup, kau tidak akan menjadi raja. Karena kau bukan anak pertama. Setelah raja meninggal, aku yang akan naik tahta. Kau terlalu gemuk untuk menjadi raja. Terlalu gemuk.
Karena itu, untuk mendapatkan hak kesulungan, Absalom merencanakan penyerangan atas Amnon, saudaranya. Ini buahnya. Hmm. 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 Coba lihat, bagus sekali cincinmu. Tentu temanku. Lihatlah. Apa-apaan ini? Pengkhianat. Pengkhianat. Kenapa itu? Hah? Apa yang sudah. terjadi? Dia mati. Wah, Kenapa kau berani berbuat begitu? Ada apa? Sekarang kau menjadi anak sulung. Bukankah ini yang kau inginkan? kami akan antar jenazahnya ke Raja Daud. Dengan hati hancur, Daud menangisi kematian Amnon putranya dan kejahatan yang dilakukan Absalom. Dalam kesedihan aku datang kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Dari bait sucinya, Dia akan mendengar suaraku. Dan jeritanku akan terdengar sampai ke telinganya. Dibutakan oleh sakit hati dan kemarahannya, Daud menghukum Absalom. Dia memutuskan bahwa anaknya yang telah membunuh saudaranya sendiri tidak boleh bertemu lagi dengannya. Dia tidak mau melihat wajah anaknya lagi. Tapi Absalom berpikir dia menang. Dia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang markas ayahnya. Ayo! Sekarang aku anak sulung yang mewarisi tahtanya. Sekarang saatnya Daud kembali kepada Yahweh. Ini saat yang tepat untuk kematiannya, dan aku akan menjadi raja. Ayo! Absalom membuat konspirasi untuk menjatuhkan Daud dengan membuat suku-suku Israel dan raja-raja di daerah perbatasan memberontak dan membayar mereka dengan emas dan berbagai hadiah. Tentara pemberontak menyerang istana dan membuat Daud pergi dari ibu kota. Maka Absalom pun menduduki Yerusalem. Dia pikir dia telah menang dan menyiapkan pertempuran terakhir dengan ayahnya, karena dia berpikir semua orang telah meninggalkan raja. Daud menerima tantangan Absalom dan memimpin orang-orang yang tetap setia kepadanya. Dia berbaris menemui anaknya. Bagaimanapun, sebagai seorang ayah, dia berpesan agar Absalom jangan dibunuh jika mereka dengannya dalam pertempuran. Pertempuran terakhir yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi di hutan Efraim.
Pasukan Daud memasuki pertahanan Absalom dan mengacaukan mereka. Pertempuran semakin sengit. Pasukan Absalom akhirnya kalah. Banyak sekali dari mereka yang gugur dalam pertempuran. Absalom yang sangat kecewa pergi dengan rambut tergerai. Bunuh aku sekarang! Bunuh aku! Kami tidak bisa melakukannya, tuanku. Raja Daud melarang kami untuk membunuhmu. Daud merasa kasihan melihat anaknya, darah dagingnya sendiri. Tapi orang-orang Israel menuntut ditegakkannya keadilan, dan mereka mendapatkannya. Orang-orang mengeluk-elukan raja yang berjaya. Tapi Yahweh lelah melihat ketidaksetiaan umatnya. Kejahatan dan pengkhianatan telah menguasai hidup mereka. Jadi dia menghukum mereka dengan penyakit yang mengerikan. Tidak ada yang bisa dilakukan Daud selain meratapi dosa-dosa bangsa Israel dan memohon pengampunan dari Yahweh. Dan yang Maha Kuasa sekali lagi mengasihi umat kesayangannya. Tolong kami, Raja Daud. Tolong kami. Maafkan kami. Tolong kami. Gunung batu Israel bicara kepadaku. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang setelah hujan akan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Setelah 40 tahun memerintah, Daud menjadi tua dan sakit-sakitan. Tapi dosa akan keserakahan, akan kekuasaan, mengganggu tahun-tahun terakhir hidupnya. Salah seorang anaknya lagi, Adonia, anak yang dilahirkan oleh Hagit, mengangkat dirinya menjadi raja, menggantikan ayahnya, dan berkata kepada semua orang kalau Daud telah menyerahkan takhta kepadanya. Bathsheba, ibu Salomo, tidak bisa menerimanya, dan dia menghadap raja untuk mengingatkan akan janjinya kepada anak kesayangannya Salomo. Tuanku, kau berkata kepada pelayanmu kalau Salomo akan bertahta menggantikan engkau. Ya, Bathsheba, memang itulah yang aku katakan. Tapi Adonia menjadi raja, dan dia duduk di tahtamu. Dia hanya merebut kekuasaan, bukan sesungguhnya. Tuan, kasihanilah orang-orang dan jangan biarkan Adonia merebut tahta yang telah kau janjikan kepada Salomo. Adonia mau memanfaatkan situasi karena kau sudah tua. Dia punya niat jahat, dan jika dia memimpin Israel, itu berarti Dia harus menjadi raja, karena dia yang akan mendirikan bait suci Yahweh. Waktuku sudah tiba. Aku tidak akan membiarkan Adonia melakukan kejahatan lagi. Tapi Tuan, Adonia telah merayakan tahtanya di teras istana bersama teman-temannya. Dia bahkan juga mengundang semua kepala pasukan ke pesta itu. Dan dia berkata kepada semua orang kalau ini keinginanmu, kita harus menghentikannya sebelum terlambat dan terjadi pertumpahan darah. Tidak, tidak. Nathan, kau nabi utusan Yahweh. Selain itu kau juga imam yang tidak bisa melanggar kehendak Yahweh.
Kau Benaya dan Imam Zadok, nanti kalian akan mengurapi anakku Salomo menjadi pewaris tahta. Suruh dia naik atas kudaku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Lalu urapilah dia sebagai Raja Israel dari Yehuda. Tiup sangkakala agar orang-orang tahu dan berseru, hidup Raja Salomo. Dan biarkan semua orang mengeluh-elukan dia, hidup Raja Salomo. Lalu kembalilah ke kota dan biarkan dia duduk di tahtaku, karena aku ingin dia menjadi satu-satunya raja atas Israel dan Yehuda. Dalam nama Yahweh, aku mengurapi engkau menjadi Raja Israel, Salomo, putra Daud. Sekarang aku rajanya. Aku akan menghancurkan semua yang mengikuti Salomo. Salomo jadi raja. Salomo. Ayah, Salomo jadi raja. Raja Daud telah mengurapinya menjadi Raja Israel dan Yehuda. Sekarang dia menuju kemari. Dia datang bersama-sama pengawal untuk menguasai kerajaan ini. Hidup Raja Salomo! Hidup Raja kita! Ribuan orang mengikutinya sambil mengelungkan namanya. Ayah, ayo pergi sebelum mereka sampai. Ayo cepat, kita harus pergi. Hidup Raja Salomo. Ayahku telah membuat aku kecewa. Hidup Salomo. Sekarang Salomo menjadi raja. Seharusnya aku membunuh dia sejak dulu. Hidup Raja Salomo. Setelah menyingkirkan Adonia saudaranya, Salomo diurapi sebagai raja dalam nama Yahweh, menjadi pewaris Daud yang sah dan berkuasa atas kerajaannya. Raja Daud wafat dalam usia yang sangat lanjut, dan Salomo membawa suasana baru bagi kerajaan itu. Salomo masih muda, dan dia mulai menyadari bahwa ada banyak wanita cantik di kerajaannya. Dan saat suatu hari hatinya berlabuh, dia menciptakan lagu untuk seorang wanita yang kemudian banyak dinyanyikan orang di kerajaannya, di dalam istana yang megah, di rumah orang-orang miskin, dalam kemah-kemah musafir. Hitam aku tetapi cantik, putri Yerusalem, seperti kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salma. Jangan kau perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra ibuku marah kepadaku. Mereka jadikan aku penjaga kebun anggurku tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana engkau menggembalakan domba. Kau lebih cantik dari yang paling cantik. Tidak ada yang menandinginya. Kau tampan kekasihku, sungguh menarik. Balok rumah kita dari kayu aras, papannya dari kayu eru. Molek pipimu di antara perhiasan, lehermu di tengah kalung-kalung. Kami buat perhiasan emas untukmu dengan manik-manik perak. Indah seperti bunga, bunga terindah yang ada di dunia. Aku bunga mawar, mawar dari Saron, bunga bakung di lembah. Datanglah kekasihku, datanglah. Seperti bunga bakung di antara duri, demikian juga kau di antara mereka. Ku beritahu kepada putri Yerusalem, jangan kau bangunkan cintaku. Sebelum diingininya, jangan bangunkan dia. Aku datang ke kebunku, dindaku, pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Anak buahmu datang, mereka mencarimu. Hidup Raja Salomo! Hidup Raja Salomo!
Putri-putri Sion, keluarlah, tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan ibunya pada hari pernikahannya, pada hari yang membuatnya bahagia. Salomo kembali ke Yerusalem. Perwakilan Raja Tirus sudah menunggunya sejak dari pantai Palestina. Hidup Raja Salomo! Salomo! Hidup! Bicaralah. Yang mulia, tuanku Hiram dari Tirus bahagia karena Yahweh menjadikan tuan raja, menggantikan ayah tuan, Daud yang merupakan sahabatnya. Terima kasih. Rajaku ingin menyampaikan bahwa dia akan selalu berada di sisi yang mulia untuk membantu. Terima kasih. Dan terima kasih untuk rajamu. Aku memanggilmu karena aku butuh bantuannya. Bicaralah yang mulia, apa yang bisa dilakukan rajaku? Aku ingin membangun bait suci untuk Yahweh, tempat menyimpan tabut perjanjian. Sebenarnya, ini keinginan ayahku. Sampaikan pada rajamu bahwa untuk membangunnya aku butuh kayu cedar Libanon terbaik. Berapapun harganya akan kubayar. Rajaku dengan senang hati menyanggupi keinginan yang mulia. Pelayan-pelayan rajaku akan menebang pohon cedar untuk yang mulia. Mereka akan membawa kayu dari hutan di Lebanon menuju pantai. Kemudian kami akan kirimkan lewat air langsung ke tempat pembangunannya. Raja Salomo senang karena tuanku Hiram menepati janjinya. Rajamu akan terberkati selamanya. Salomo akan membangun bait suci untuk Yahweh, satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Adik-adik, setelah selesai dengan masalah Absalom yang begitu membuat terkuras tenaga, kehidupan, dan juga perhatian daripada Raja Daud, Raja Daud kemudian berkeinginan untuk menghitung jumlah seluruh bangsa Israel. Tetapi hal itu akhirnya mengakibatkan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tulah yang mematikan. Daud kemudian pada saat berikutnya memilih Salomo sebagai penggantinya menjadi raja. Walaupun Adonia mengangkat dirinya sebagai raja dengan memanggil semua orang-orang petinggi-petinggi yang ada di istana yang berpihak kepadanya, tetapi Daud tetap memilih dan mengangkat Salomo sebagai raja. Ia ingat akan janjinya dan Tuhan menjawab keinginannya. Adik-adik, umur Salomo pada saat itu masih belasan tahun. Dan di tangan Salomo sisa musuh daripada Raja Daud dibunuh olehnya. Dan dia mengokohkan kerajaannya. Dan di zaman Salomo juga Bait Allah dibangun dengan sangat megah dan sangat bagus. Adik-adik, Salomo menjadi raja yang ketiga setelah Saul dan Daud.
Dan ia menuliskan kitab Kidung Agung, kitab Amsal, pengkhotbah. Ia pandai menuliskan sanjak dan syair. Ia memiliki bakat seni seperti ayahnya, Raja Daud. Dan Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada Salomo dalam memimpin kerajaannya. Adik-adik, lihatlah dan pelajarilah dengan baik seluruh sifat-sifat daripada anak-anak Raja Daud. Mari adik-adik kita buanglah dan tinggalkan semua karakter yang membuat hidup kita akan hancur di masa depan. Jangan seperti Absalom, jangan seperti Adonia ataupun Amnon yang hidupnya mementingkan diri sendiri serta hidupnya menghancurkan orang lain. Miliki hati dan karakter Kristus yang memberkati orang lain dan menyenangkan hati Tuhan supaya hidupmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Taati firman-Nya, condongkan hatimu sungguh-sungguh kepadanya supaya apapun yang melanda hidup kita, tetap kita akan berdiri kuat. Penyertaan Tuhan juga akan sempurna. Kita dimerdekakan penuh atas segala dosa ketika kita bertobat dan menjadikan Dia sebagai Tuhan. Minta Roh Kudus memimpin hidupmu senantiasa, maka apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, Tuhan pasti akan menolongmu dan pasti ada jalan keluar. Adik-adik, kalau engkau mau supaya hidupmu diberkati di masa ini dan di masa depan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk mampu menjalani waktu-waktu ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di mana kami boleh belajar dari kehidupan seorang Raja Daud yang memiliki anak-anak dengan semua karakter mereka masing-masing. Kami tidak ingin Tuhan semua karakter-karakter duniawi menguasai kami, tetapi kami mau hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Kami ingin memiliki karakter Kristus dan juga memiliki hidup yang benar-benar disenangi dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami undang Engkau masuk ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Tuntunlah masa depan kami di dalam masa-masa hidup kami, supaya kami tahu Engkau beserta dengan kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat dan berikanlah kepada kami hati yang luas untuk mencintai dan mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini ada di antara kami yang memiliki banyak keperluan yang tidak disebutkan ataupun dalam hati mereka berteriak, Tuhan tolong saya. Kami sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan dengar, Tuhan lihat air mata, Tuhan lihat kalau sampai saat ini mereka terus meminta pertolongan. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, terbukalah pintu surga, pertolongan-pertolongan Allah turun atas hidup mereka, juga orang tua mereka, juga Tuhan keperluan sekolah ataupun makan minum ataupun keperluan lainnya. Kami minta Tuhan berikan hikmat dan juga kemampuan untuk mereka tangguh dan kuat di dalam menghadapi setiap hal yang terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran. Amin. Ayat hafalan minggu kemarin yang saya belum. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan juga pakaianmu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hafalkan ya adik-adik. Nah, jawaban kuis minggu lalu, adik-adik kita ikuti. Jawaban kuis minggu ini. Nomor 1. Apa nama lain dari kota Yerusalem? Jawab Saleh. Yang kedua, siapa nama wanita yang diingini Daud? Jawab Betsyeba. Nomor 3, mengapa Tuhan membenci Daud dan membela Uria? Jawab, karena sudah mengambil istri dari Uria. Yang keempat, siapa nama nabi yang diutus Tuhan untuk menegur Daud dengan keras? Jawab, Nabi Nathan. Nomor 5, kenapa kita tidak boleh mengambil milik orang lain? Jawab, karena kita mesti mentaati aturan Tuhan. Terima kasih. Nomor 1, apa nama lain dari kota Yerusalem? Salem. Siapakah nama wanita yang diinginkan Raja Daud? Batsyeba. Nomor 3, mengapa Tuhan membenci perbuatan Raja Daud dan membela Uria? Karena Daud berzinah dengan Batsyeba, istri Uria. Nomor 4, siapakah nabi yang datang menegur ketika Raja Daud berdosa kepada Tuhan? Nabi Nathan. Nomor 5, mengapa kita tidak boleh serakah dengan milik orang lain? Karena Tuhan sudah memberkati berkat manusia sesuai porsinya. Dan pertanyaan kuis minggu ini adalah yang pertama, sebutkan nama anak Raja Daud yang terbunuh oleh Absalom. Yang kedua, mengapa Absalom sangat membenci kakaknya Amnon. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan Daud mengadakan sensus atas bangsa Israel. Yang keempat, ceritakan tentang Absalom dan Adonia menurut versi kamu. Yang kelima, mengapa Daud memberikan tahtanya kepada Salomo yang menggantikannya sebagai Raja Israel. Nah, adik-adik kirimkan jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian yang ada di WA Group.
Dan juga kalian bisa mengirimkan jawaban kuis, ayat hafalan, maupun puji-pujian kalian ataupun kesaksian pribadi kalian tentang pertolongan Tuhan atas hidup kalian ke nomor WA Agenka 0813-1562-5588. Adik-adik, jangan malu untuk menjadi saksi Kristus, tetapi marilah bersama-sama dengan kakak-kakak guru kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dan menjadi berkat buat banyak teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam sesi daripada doa. Adik-adik, yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya menolong Bapak Presiden dan para penolongnya yang saat ini sedang bekerja untuk membangun dan mempertahankan negara ini untuk tetap kuat dan tetap dalam keadaan damai maupun diberkati ataupun dalam keadaan yang baik. Adik-adik, kita doakan mereka dan minta juga supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, kesehatan dan kekuatan. Yang kedua, kita juga berdoa supaya ekonomi dalam negara kita, keamanan juga terjamin. Kita minta supaya Tuhan menolong, ada bidang-bidang pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain akan terbuka, sehingga orang-orang yang di PHK dan perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah tidak berjalan mengalami kebangkrutan akan bangkit kembali. Kita berdoa supaya Tuhan akan menolong banyak orang dan mereka akan keluar dari situasi-situasi yang sulit. Adik-adik, yang ketiga, mari kita berdoa supaya COVID-19 ini atau virus ini akan cepat berlalu dari Indonesia. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk perlindungan kepada para medis yang ada di rumah sakit yang sedang menolong orang-orang yang sedang mengalami sakit virus COVID-19, supaya mereka kuat dan juga tetap sehat, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita berdoa kepada petinggi-petinggi seperti Bapak Menteri Kesehatan dan juga penolong-penolongnya, mereka akan bisa menemukan obat di dalam menyembuhkan banyak orang yang sakit virus ini. Dan yang keempat, kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan supaya banyak gereja-gereja Tuhan akan dipulihkan, gereja-gereja Tuhan akan bangkit, hamba-hamba Tuhan akan bersatu, anak-anak Tuhan akan bersatu, sepakat berdoa untuk bangsa dan negara ini, sehingga bangsa dan negara ini akan benar-benar tetap kuat dan bertahan, dan hamba-hamba Tuhan diberkati, gereja-gereja Tuhan diberkati dan akan dibuka kembali, sehingga seluruh jemaat akan datang berbakti bersama-sama. Adik-adik, itulah yang kita doakan. Ada banyak hal, barangkali adik-adik mau mendoakan, saling mendoakan di rumah satu dengan yang lainnya, itu juga sangat baik. Kakak dukung di dalam doa juga. Dan marilah untuk menutup episode kali ini kita berdoa sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu. Tuhan memberkati.